Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi teman-teman, kita lanjut di kajian Alfiya Ibnu Malik bab maf'ullah ya. Insyaallah kita akan rutin untuk upload. Doakan saya sedang kurang enak badan, semoga sehat selalu. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe bisa juga subscribe untuk mendukung channel ini, dan juga bagus silahkan di share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang ngaji Alfiya dan tidak tersesat dengan kaidah nahwu yang keliru ya. Dan juga misalkan ada teman-teman yang pengen umroh, nah saya sudah ada travel umroh, saya sedang di travel umroh saat ini ya. Dia pengen umroh bisa tanya-tanya di kolom komentar nanti. Harganya mulai dari 23 jutaan sudah bisa berangkat ya. 23 jutaan sudah bisa berangkat. Oke, mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ulun lahu, al-maf'ululah. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang maf'ullah gitu. Yunsabu dinasabkan maf'ul apa al-masdaru masdar maf'ulan lahu sebagai maf'ullah gitu. Jadi masdar dinasabkan sebagai maf'ullah in abana apabila masdar tersebut menjelaskan ta'lilan terhadap alasan atau ta'lil. Kajud seperti lafaz jud syukron wadin. Jud syukron, dermawanlah kamu, syukron karena berterima kasih. Wadin, dan rendah hatilah. Jadi din ini ada dua kemungkinan, bisa berasal dari dainun. Dainun itu utang ya. Kalau misalkan berasal dari dainun, maka din ini artinya berikanlah hutang, berikanlah pinjaman gitu. Kalau berasal dari kata dinun, maka dia berarti rendah hatilah kayak gitu. Jadi berdermawanlah karena berterima kasih kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah, wadin, dan rendah hatilah karena Allah. Wahwa adapun masdar, ini kembali ke masdar lagi ya. Wahwa adapun masdar itu muttahidun, bersatu ya, muttahid. Bima ya'malu fihi, bima dengan amil, ya'malu yang beramal, fihi pada masdar. Apanya bersatu? Waktan, waktunya. Jadi ini yang menjadi tamyiz ya. Wa fa'ilan, dan fa'ilnya. Jadi yang kedua ini, wa huwa ini wawnya wawu fa'ili, wawu haliyah, jadi hal. Jadi kondisi masdar itu dengan kondisi masdar dengan amilnya itu satu dalam segi waktu dan fa'il. Jadi waktunya sama, misalkan zaman madi ya madi ya, amilnya madi, masdarnya di zaman madi juga, amilnya di zaman mustaqbal, maka masdarnya juga harus di zaman mustaqbal, sama waktunya. Wa fa'ilan, dan fa'ilnya, jadi fa'ilnya harus sama juga, sama-sama zaidun misalkan. Wa in fuqida syartun, wa in fuqida, dan apabila kosong, apa syartun syarat, fuqida jelasnya kosong. Jadi apabila syaratnya kosong dari salah satu ini, fajrurhu, maka jarkanlah dia, maka jarkanlah masdar tersebut bil harfi, dengan huruf jar. Nah, kemudian walaisa, namun tidaklah dilarang, walaisa, dan tidaklah yamtani, dilarang apa nasab walaisa bil harfi, dan tidak dilarang apa jar gitu ya, jar dengan huruf. Walaisa yamtani ma'syuruti, bersama adanya syarat-syarat gitu. Tadi kan dijelaskan bahwasanya apabila salah satu syaratnya kosong maka harus dijarkan gitu. Namun misalkan syarat terpenuhi pun tidak masalah kalau misalkan dijarkan gitu. Kali zuhdin zakoni, saya beri contoh, li zuhdin zakonia. Za adapun orang ini, qoni'a berqanaah, li zuhdin karena dia zuhud. Jadi ini zuhdin, harusnya dia zuhdan kan, karena waktu sama, pelakunya sama ya,
waktu antara zuhud dan juga qani' itu sama-sama madi. Fa'ilan, fa'ilnya juga sama-sama za. Iya, sama-sama. Walaupun syaratnya terpenuhi, tetap dijarkan. Nah, ini boleh. Gitu. Intinya li-nya ini li ta'lil. Nah, kita akan bahas lebih dalam di syarahnya ya. Al-maf'ulu lahu, ini syarah Ibnu Aqil. Maf'ul lah definisinya huwa ia adalah al-masdarul mufhimu ilatan. Masdar yang memberi penjelasan terhadap alasan. Jadi masdar yang fungsinya ngasih alasan gitu. Ya, maknanya itu alasan kayak ini. Orang ini qanaah, alasannya kenapa? Ya li zuhudin, karena zuhud. Orang ini qanaah karena zuhud gitu loh. Yaitu cocok jadi alasan dan bentuknya harus berupa masdar ya. Al-musyariku yang bersekutu li'amilihi terhadap amilnya fil waktu dalam segi waktu wal fa'ili dan segi fa'il. Jadi masdar yang memberikan makna alasan ya, yang bersekutu terhadap amilnya dalam segi waktu dan pelaku gitu. Jadi waktu dan pelakunya sama antara amil dan juga masdar. Contoh jud syukron, jud ini amil, syukron ini ma'mul. Jadi jud amil, syukron ini ma'mul. Syukron adalah masdar yang menjadi maf'ullah, alasan dia. Jud, dermawanlah kamu, syukron karena bersyukur gitu. Jadi menyatakan alasan. Fa syukron masdarun wa huwa mufhimun li ta'lili. Maka lafaz syukron adalah masdar dan dia memberikan pemahaman tentang taklil atau alasan, ya kan? Li'annal ma'na jud li ajli syukri. Maknanya ini adalah jud berbuat dermawanlah kamu karena sebab syukur gitu. Karena untuk bersyukur. Wa musyarikun li'amilihi. Ia ya, ia juga musyarikun bersekutu li'amilihi terhadap amilnya bahwa jud amilnya adalah jud, ini amilnya. Dalam segi apa bersekutunya? Fil waktu, dalam segi waktu. Jadi dalam segi waktu bersekutu itu. Li'anna zaman syukri huwa zamanul jud, karena waktu bersyukur adalah waktunya dermawan. Jadi sama-sama waktunya. Sama-sama mustaqbal. Kenapa mustaqbal? Karena ini jud menggunakan fi'il amar. Wa fil fa'il, dan juga dia juga bersekutu fil fa'il dalam segi fa'il, pelakunya sama-sama kamu, anta gitu. Li'anna fa'ilul jud huwa al-mukhatabu wa huwa fa'ilu syukri. Karena pelaku dari jud, dermawan, itu adalah mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa huwa fa'ilu syukri. Mukhatab ini juga merupakan fa'ilnya syukron. Ya gitu. Jadi fa'ilnya jud dan fa'ilnya syukron sama-sama mukhatab. Nah, inilah syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Ini maf'ullah ya. Begitu teman-teman. Jadi mafdar yang memberikan pemahaman alasan dan bersekutu terhadap amilnya dalam segi waktu dan juga pelaku. Wa kadzalika darabtu inni ibni ta'diban. Aku memukul anakku ta'diban karena mendidik. Fa ta'diban masdarun wa huwa mufhimun ta'lil ya. Maka lafaz ta'diban di sini ini adalah masdar ya kan, dari adaba yu'adibu ta'diban ya kan, dan dia juga memberikan pemahaman taklil kan, aku memukul anakku untuk mendidik. Id yasihu ayyaqa fi jawabi lima fa'alta darba. Kenapa ini disebut sebagai taklil ya? Karena ini alasan ini. Id yasihu karena sah, ayyaqa fi jawabi karena sah, karena sah ini menjadi jawaban bagi pertanyaan lima fa'alta darba, kenapa kamu melakukan pemukulan ya. Lima fa'alta darba, kenapa kamu melakukan pemukulan. Nah, bisa nih ini dipakai jawaban darabtu ibni ta'diban, aku memukul anakku karena ya, karena untuk mendidik. Jadi li ini kan mempertanyakan alasan. Lima, kenapa, alasannya kenapa. Ini bisa dipakai untuk jawaban darabtu ibni ta'diban, ini jadi jawaban gitu, maka ini menjadi alasan gitu. Wa huwa, ada lafaz ta'diban itu musyarikun li darabtu, itu bersekutu kepada darabtu
jadi bersekutu, dia bersekutu dengan Darabtu. Dalam segi apa? Dalam segi waktu dan juga pelaku. Pelakunya siapa? Ya, tu ini pelakunya gitu. Wa hukmuhu, hukumnya adalah hukum maf'ul, hukum masdar ini itu jawazun nasbi, boleh nasab. Apabila in wujidat fihi hadhihi syurutus salah satu, apabila di dalamnya terdapat ditemukan 3 syarat gitu. A'ni al masdariyata, yang pertama adalah berupa masdariyah. Wa ibarat ta'lil, yang kedua menjelaskan taklil, yang ketiga watihadahu ma'a amilihi fil waqti wal fa'ili, yaitu bersatunya masdar bersama amilnya dalam segi waktu dan fa'il. Fa in fugida syartun min hadhihi syuruti, apabila kosong satu syarat dari syarat-syarat ini, jadi apabila tidak ditemukan salah satu dari syarat ini, ta'ayyana jaruhu biharfi ta'lil, ya, maka ditentukan, diharuskan mengejarkan masdar tersebut dengan huruf ta'lil. Jadi kalau misalkan syarat 3 syarat ini, masdariyah, ta'lil, masdariyah itu berupa masdar ya, bentuknya masdar. Yang kedua menjelaskan alasan, yang ketiga bersatu antara amil dan masdar dalam segi waktu dan fa'il. Wa huwa alamu, maka wajib dijarkan dengan huruf ta'lil. Huruf ta'lil itu ada 4 di sini jelaskan, yaitu huruf lam, ya, huruf lam, kemudian huruf min dan huruf fi, huruf ba. Ingat ya, lam, min, fi, ba. Ini 4-4-nya bisa menjadi huruf ta'lil. Tapi yang paling sering dipakai itu lam sama min, ya. Min ini urutan kedua. Fa misalu ma udimat fil masdariyah qauluka, maka contoh yang tidak ada di dalamnya masdariyah, kemasdaran, ucapan ji'tuka lisamni, aku datang kepadamu lisamni, karena apa ini saya kurang tahu ya, lisamni, samin lisamni ini minyak, karena minyak gitu. Jadi ini bukan masdariyah, ini malah isim zat ya, isim zat karena minyak gitu. Jadi bukan masdar. Wa misalu ma lam yattahid ma'amilihi fil waqti, contoh masdar yang tidak bersama, yang tidak bersatu bersama amilnya dalam segi waktu. Contohnya adalah ji'tukal yauma lil ikrami zaidan, aku datang sekarang untuk memuliakan besok gitu. Jadi amilnya waktunya sekarang atau waktu hadir, sedangkan ikram memuliakannya itu besok. Maka di sini wajib ada lam. Gitu ya teman-teman. Wajib kasih lam. Wa misalu ma lam yatlahid ma'amilihi fil fa'il, contoh yang tidak bersatu masdar tersebut bersama dengan amil dalam segi fa'il. Contoh ja'a Zaidun li ikrami amrin lahu, datang si Zaid untuk memuliakan Amr, ya, lahu liikrami amrin lahu, karena memuliakannya Amr lahu kepada Zaid. Jadi yang datang siapa? Zaid, ya kan. Tapi ikramnya yang memuliakan siapa? Umar. Si Umar memuliakan Zaid gitu. Jadi beda pelaku ini, ya. Masdarnya pelakunya Umar, sedangkan amilnya yaitu ja'a, pelakunya adalah Zaidun, beda pelaku. Maka harus dikasih lam atau huruf jar. Wala yamtani'ul jarru bil harfi ma istikmali syurut. Nah, ini yang tidak dilarang memasangkan huruf jar, mengejarkan masdar dengan huruf ketika syarat-syarat tersebut sempurna. Contoh hadza qanya li Zuhdin, orang ini berqanaah karena zuhud gitu. Enggak masalah. Hukumnya wajib, bukan wajib, mubah. Hukumnya mubah, ya kan. Kalau yang ini wajib, ya, ketika nggak memenuhi syarat 3 syarat ini, hukumnya wajib. Jadi ketika nggak memenuhi tiga syarat ini 3 syarat ini kan, hukumnya wajib dikasih lam. Kalau memenuhi boleh dikasih lam.
Jadi hukumnya malah boleh. Wa zama qaumun annahu la yushtaratu fi nasbihi illa kaunuhu masdaron. Suatu kaum berpendapat bahwasanya tidak disyaratkan dalam nasabnya masdar kecuali keberadaan dia adalah masdar. Wala yushtaratu, jadi ada yang berpendapat bahwasanya maf'ullah itu nasabnya tidak disyaratkan kecuali berupa masdar. Ya gitu ya. Jadi yang bisa dinasabkan memang hanya masdar. Ini menurut suatu kaum. Wala yusyaratu ittihaduhu ma'amilihi fil waqti wala fil fa'il, dan tidak disyaratkan bersatunya masdar dengan amilnya dalam segi waktu, begitu pula tidak dalam segi fa'il gitu. Jadi ada yang bilang nggak harus sama fa'il dan waktunya. Wajawazu nasba ikram fil misalin sabiqaini, maka mereka membolehkan menasabkan lafaz ikram pada dua contoh yang sudah dijelaskan. Jadi mereka boleh menasabkan ini kan ya. Ja'a Zaidun ikrama amrin lahu. Jadi karena dibolehkan walaupun tidak sama amil dan waktunya, dan walaupun tidak sama fa'il dan waktunya, itu maka ikrami jadi ikrama gitu kan. Jadi memang ada yang pendapat seperti itu ya, nggak ada syarat tiga ini berarti. Tapi itu qaul yang nggak jelas ya, kita ikut saja Imam Ibnu Malik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut di video selanjutnya, bait 301 dan 302 teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.